siswa. Cari anggaran. Nomor 2-nya langsungnya karena input angka kredit. Nah, diterapkannya proses pembelajaran dan penilaian yang sesuai standar. Nah, ini berbicara tentang proses pembelajarannya. Nah, 1. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran dan penilaian efektif selama kemarin belum dirubah, saya masih 1 tahun pembelajaran, kita rubah menjadi 1 semester. Ini dirubah menjadi 1 semester. Ctrl C, paste, selama 1 semester. Pembelajaran. Outputnya 1126 siswa. Pembelajaran dan penilaian. Angka kreditnya karena ini setengah atau 1 semester saya bagi 2. Mudah-mudahan tidak salah. 18,59. Nah, kalau sudah kita tambahkan. Nah, yang tadi yang salah ini kita bisa dihapus. Ulangin nu nembe Pak cacan ka screenshot. Nu nembe cacan ka screenshot tos ieu tos simpan. Ini yang salah nih, saya hapus nih. Katakanlah edit nih hapus. Nih, diganti dengan yang ini. Buka di eta apa? Nu mana? Nu nembe nu terakhir sebelum disimpan. Ya, dimasukkan di butir, output dan kreditnya. Kemudian tambah, kalau sudah tambah nanti masuk ke butir di sini. Baru simpan kalau sudah selesai. Sudah? Nah. Koral, dari semua itu untuk angka kredit ya, 3 poin itu bisa makan setengah dari angka kredit awal gitu ya. Ini baru asumsi kita saja karena SKP yang diminta itu adalah 1 semester, sementara syarat terpenuhinya 1 angka kredit itu kan 1 tahun. Ya, makanya itu maksudnya saya bagi 2. Itu maksudnya itu semua poin-poin ini diberi angka kredit 18,59 ya. Iya. Karena gini, logikanya gini. Sebagaimana guru itu berpusat di proses pembelajaran dan penilaian. Nah, kepala sekolah juga kan dasarnya adalah dasar dari fungsional angka kredit gitu. Maka angka kreditnya sama sebagaimana angka kredit guru yang di pembelajaran dan penilaian. Kalau golongan 4A, 4B, 4C misalkan 3, 7, 18. Kalau saya tinggal dibagi 2 karena ini 1 semester. Gitu. Ini asumsi ya, baru asumsi, mudah-mudahan tidak meleset. Nah, kalau sudah disimpan. Kemudian yang ketiga. Nah, di sini. Yang tadi dimaksud dengan sarana prasarana yang kita inputkan. Nah, jumlah sarana dan prasarana terrealisasi selama tahun 2021. Jumlah sarpras selama tahun 2021. Nah, ini belum dihapus 1. Belum dihapus. Menghapus 1. Nah. Ini juga nanti diedit jadi bukan 12 bulan, jadi 6 bulan. Gimana semuanya? Jadi 1. Iya, Assalamualaikum. Tambahkan. Ini yang 12 dihapus saja. Jadi 6 bulan. Jadi bisa dipahami, Pak? Iya.
Ya, lalu eta mah Kalau sudah oke aya di disimpan, sesi di sesi berarti eta emang mah. kita tidak bisa menentukan. Ini butuh komunikasi segera mungkin. Dan yang terakhir poinnya anggaran belanja. Nah, ini juga kita tidak bisa menentukan sendiri karena angka-angka ini adalah sebagaimana yang sudah disusun dalam rencana anggaran belanja. Termanfaatkannya anggaran pembiayaan dan pembelanjaan barang dan jasa secara maksimal dan akuntabel. Poinnya apa? Yang menjelaskan poin termanfaatkannya anggaran pembiayaan itu. Anggaran apa yang dimaksud? Kegiatan pembiayaan apa yang dimaksud? Maka poin-poin atau butir-butir ini yang menjelaskan ini, judul ini. Jadi butir itu adalah penjelasnya. Satu, berbicara tentang jumlah anggaran pembiayaannya. Jumlah anggaran pembiayaannya berapa, kemudian presentase penyerapan anggarannya berapa persen, kemudian waktu pelaksanaannya berapa lama. Ini diedit jadi 6. Udah disimpan Pak Ron, abi beda di screen. Sok. Suruh lah, yuk. Tanya. Yang di kata-katana. Oke rekamanana dibagi Bu Titi. Pada di screenshotan. Kah? Oke rekamanana dipasihan. Oh, alhamdulillah. Nah, ini yang presentase juga diedit. Jadi 6 bulan. Outputnya 100% terserap selama 1 semester atau 6 bulan 1 semester ya. Tambahkan. Ini yang 1 tahun nanti. Nah, dia ini dihapus. Jadi gitu. Jadi butir itu nanti menjelaskan tentang 3 aspek tadi ya, jumlahnya, terus presentasenya, kemudian waktunya. Pasti berkutat di 3 aspek itu. Untuk menjelaskan satu rencana kinerja. Nah, itu. Kalau sudah disimpan. Itu untuk yang kepala sekolah. Kalau sudah bisa dipahami, langsung masuk ke akunnya guru, Pak. Saya mau guru dulu, mau kasubag dulu. No, guru dulu. Guru. Banyak heula. Usaha heula, Pak. Hah? Guru. Tata usaha, Guru. Yang guru dulu saja. Oh, Pak Inami insyaallah jalan di Masuk ke input SKP utama, input SKP. Nah, ini contohnya. Nah, tapi sebelum untuk mengisi yang guru harus dipersiapkan dulu. Yang pertama adalah jumlah RPP. Karena RPP tiap mapal itu pasti berbeda-beda. 1. Ya. Kemudian disepakati yang kita kalau di sini gitu ya, disepakati di sini untuk RPP itu sesuai dengan jumlah pertemuan. Kalau secara administrasi RPP itu kan 1 ya, tapi kalau berdasarkan KD bisa saja 1 KD ada yang 2 RPP, ada yang 3 RPP. Maka supaya menyamakan persepsi semuanya, RPP diambil sesuai dengan jumlah pertemuan. Ya. Kalau misalkan ada
10 KD, tapi tidak bisa dipukul rata karena tiap KD pasti berbeda RPP-nya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang Ya, 1 4 KDT gitu. ya, siap. Jadi Bervariasi. berdasarkan pertemuan. Pertemuan. Kalau di sini gitu ya, Ya. tergantung nanti di sekolah Ya. masing-masing akan mengambil yang mana, apakah Penting mah ya nilaian lah, ya angkaan lah gitu intinya mah. atau pertemuannya. Ya. Nah, itu yang pertama. Ini kan tadi rencana kinerja atasannya adalah diterapkannya proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan standar. Maka turunannya sudah diinjekkan dari PKD, tersusunnya RPP efektif. Nah, tersusunnya RPP efektif sampai di situ saja. Bahasa asalnya adalah tersusunnya RPP efektif untuk rencana kinerja pegawai. Semua sama, semua guru sama. Sudah diinjekkan seperti itu, nanti tinggal dirubah, diperjelas dengan unit kerjanya, diperjelas dengan kelasnya, atau diperjelas dengan jurusannya. Nanti diperjelasnya di sini. Contoh, tersusunnya RPP efektif mata pelajaran PPKN, misalkan di kelas 10 IPS dan kelas 12 di SMAN 7 Tasikmalaya. Ini yang penjelasnya. Di sinilah yang membedakannya, identitasnya di sini. Itu. Bahwa SKP ini identitasnya sekolah ini. Nah, ada berapa RPP? Nih target tahunannya. Ini diambilnya tidak per tahun, tapi per 1 semester. Pasti per semester juga berbeda. Semester pertama dengan semester kedua pasti berbeda. Nanti ketika kita akan input semester kedua, ini yang lama tidak bisa dijadikan acuan karena pasti berubah. Semester kedua pasti lebih sedikit RPP-nya. Di sini ada dua dokumen. Jumlah RPP efektif yang tersusun. Misalkan mapel apa di sini? Jumlah RPP efektif mata pelajaran apa? Di sini ditambahkannya. Kemudian yang kedua, kualitas 100%. Ini berbicara tentang presentase. Presentasi ketercapaian, penyusunan RPP efektif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka kata-kata ini di copy pastekan pada setiap rencana kinerja. Kata-kata ini jumlah, presentase, ketepatan waktu ini di copy paste sama. Hanya yang membedakan nanti kegiatan apa. Nah. Ini 6 bulan waktu prosesnya. Kalau sudah disimpan. Nah, ini untuk yang guru. Ini terpenuhi dulu semua target tahunannya, kualitasnya, waktunya pastikan 6 bulan di sini. Nah, kalau sudah langsung ke aksi input angka kredit di sini yang nanti berbeda. Dan ini harus dibicarakan bersama sebetulnya antara katakanlah kalau tidak diwakili kepala sekolah, diwakili oleh Wakasek Kurikulum. Wakasek Kurikulum nanti berkumpul dengan MGMP-nya masing-masing, tidak perlu semuanya per MGMP saja, merumuskan kata-kata yang pas mewakili butir untuk ketercapaian rencana kinerja tersebut. Hanya masalahnya waktunya kan sekarang tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan atau pembicaraan, pembahasan mengenai poin-poin atau butir-butirnya. Maka sementara memang ini belum jadi kewajiban saat ini. Tapi nanti ketika akan realisasi tanggal 8 sampai 15 Desember ini kemungkinan akan dimintakan. Maka dipersiapkan sampai tanggal 8 Desember kita mempersiapkan harus sudah ada pembicaraan antara Wakasek Kurikulum dengan perwakilan MGMP di sekolah masing-masing, membicarakan butir-butir apa yang mewakili untuk poin yang pertama, tersusunnya RPP efektif mata pelajaran ini.
Itu contoh di sini saya berikan contoh. Berbicaranya kan tentang jumlah, persentase, ketepatan waktu. Nah, jumlah RPP efektif yang tersusun pada mata pelajaran apa, di kelas berapa, di unit kerja mana, ini sebagai contoh. Nah, kemudian presentasenya bagaimana? Presentase ketercapaian dalam merumuskan atau menyusun RPP efektif itu berapa presentasenya? Kita ambil 100%. Kemudian ketepatan waktu tersusunnya RPP efektif itu berapa lama? RPP itu dirumuskan 6 bulan. Angka kreditnya ini diambil dari angka kredit full 1 tahun 18. Ini saya juga belum tahu nih yang pastinya yang mana, apakah akan mengambil angka kredit yang full 1 tahun ataukah mengambil angka kredit dibagi setengahnya gitu. Masih simpang siur. Kalau kemarin saya memberikan contoh ke guru yang full angka kreditnya. Maka di sini tulis full 3718 golongan 4A sampai 4C. Kalau sudah disimpan, nah itu baru yang poin nomor 1. Di situ dan seterusnya. Ini yang kedua, misalkan kita edit lagi. Tentang terdidiknya siswa-siswi kelas berapa, mapel apa. Nah, terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif. Nah, berbicaranya tentang jumlah, presentase, ketepatan waktu, berarti jumlah yang dimaksud adalah berapa jumlah siswa terdidiknya oleh guru tersebut pada mapel tersebut gitu. Nah, tergantung. Jadi pasti akan berbeda-beda setiap guru, jumlah peserta didiknya atau yang diampunya akan berbeda-beda. Gitu. Kalau sudah disimpan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah, jumlah. Ini jam pelajaran KBM, mata pelajaran tertentu di kelas ini di SMA 7. Kalau di sini dicontohkan, makanya ada dua penafsiran untuk yang ini. JPKBM itu pada jam pelajaran KBM itu. Ada yang menerjemahkannya dengan jumlah siswa yang diampu, ada yang menerjemahkannya dengan jumlah berapa kali dia masuk ke pertemuannya, masuk kelasnya. Dua-duanya bisa diambil salah satu, mau berapa kali masuk kelasnya atau berapa jumlah siswa yang diampunya. Kalau jumlah siswanya berarti di contohnya 582 orang karena siswa tidak ada dalam satuan SKP ini. Diambil kita satuannya adalah orang, 582 orang. Penjelasnya adalah jumlah siswi yang mengikuti KBM. Kalau kita menentukan jawabannya berdasarkan jumlah siswa. Tapi kalau kita menentukannya bukan jumlah siswa, kita menentukannya dari jumlah pertemuan, maka dalam kurun waktu 6 bulan itu berapa kali pertemuan? Diterjemahkannya tergantung mau menerjemahkan dengan jumlah siswa yang diampunya atau mau menerjemahkan dengan jumlah masuk ke kelasnya. Silahkan. Ini presentase kehadiran, catatan waktu. Kalau sudah, simpan. Ini yang saya tadi tanyakan ke Pak Dadang. Di sini kan sudah mewakili 2 sebetulnya. Apakah kita mengisi dua-duanya antara pembelajaran dengan bimbingan atau memilih salah satu? Cuman resikonya kalau kita mengisi salah satu, dikhawatirkan ketika proses penilaian sudah keluar, ternyata ada satu poin yang tidak kita isi, misalkan yang bimbingan.
maka akan mengurangi nilai. Maka untuk aman, ini samakan saja antara terdidiknya siswa-siswi di kelas ini dengan metode yang inovatif, dengan yang terbimbingnya siswa-siswi ini dengan metode yang inovatif, disamakan saja. Kalau mau menjawabnya berdasarkan jumlah siswa, berarti jumlah siswanya yang dituliskan. Kalau mau dengan jumlah masuk ke kelasnya, silahkan juga bisa dengan jumlah berapa kali masuk ke kelasnya dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, sebetulnya ini yang membedakan, ini untuk BP kalau yang saya baca itu. Ini untuk BP, ini untuk guru mapel. Gitu. Cuman daripada beresiko, isi saja dua-duanya. Kemudian yang terakhir, ini berbicara tentang lulusan. Terevaluasinya hasil belajar siswa-siswi pada mapel apa. Nah, karena ini kan SKP guru ya, kalau tadi kepala sekolah itu berbicara tentang yang lulus keseluruhan. Biasanya kalau guru pasti berbicara tentang yang diampunya. Jumlah siswa yang diampunya misalkan tadi 532 misalkan. Dari 532 itu kan masih nyampur ya. Ada yang kelas 10 atau kelas 11, kelas 12. Yang kelas 12-nya ada berapa? Nah, kalau di sini dicontohkan kelas 12 yang diampu oleh guru tersebut sebanyak 366 orang. 366 orang yang lulus. Sini karena ini berbicara tentang lulusannya. Lulusan siswa yang diampu oleh guru tersebut gitu. Sebanyak 366 orang. Nah, kalau sudah disimpan. Nah, itu untuk yang guru. Jadi masih ada waktu sampai besok paling Pak ya. Dipastikan target tahunannya terisi semuanya, kualitas dan juga waktunya terisi semua. Adapun untuk yang aksi, yang input angka kredit kita abaikan dulu saja. Siap. Khawatirnya ketika kita fokus dengan yang itu, gini nggak beres. Gitu. Yang tata usaha, Pak. Ini yang guru. Sudah bisa dipahami? Siap. Ya, oke. Kita langsung ke Kasubag. Langsung input SKP utama. Nah, ini juga sama sudah diinjekkan, hanya saja kita merubah beberapa poin sesuai dengan identitas sekolah masing-masing. Ini rubah. Maka semua tadi yang sudah kita tuliskan di SKP-nya kepala sekolah, ini yang sudah ada identitas sekolahnya, ini muncul. Secara otomatis akan muncul di SKP Kasubag, akan muncul di SKP guru. Karena atasan dari guru dan Kasubag adalah kepala sekolah untuk yang SKP sekarang. Ini muncul identitas sekolahnya di sini. Nah, kalau kemarin pada SKP yang sebelumnya, itu IKI Kasubag itu ada kurang lebih 16 poin kan ya. Ada 16 poin. Pas kita buka ternyata sudah diinjekkan menjadi 6 poin yang mengerucut. Yang dimana dari 6 poin ini ada keterkaitan antara rencana kinerja atasan dengan rencana kinerja yang bersangkutan. Itu contoh, rencana kinerja atasan adalah berbicara tentang sarana prasarana. Maka ketika diturunkan menjadi rencana kinerja bawahannya, Kasubag, sama Kasubag pun berbicara tentang sarana dan prasarana. Nah, tapi Kasubag akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam rangka menyelesaikan apa yang diinginkan oleh rencana kinerja atasan. Jadi kerja-kerjanya ada di sini di indikator target tahunan. Sini kita edit. Nah, beda kalau tadi kan guru ada kolom aksi ya, angka kredit. Kemudian yang staf TU juga ada kolom aksi dan angka kredit atau butir-butir rencana indikator rencana kinerja. Tapi kalau Kasubag tidak ada. Kasubag hanya ada ini, rencana kinerja. Nah,
Kasubag hanya dituntut menentukan rencana kinerja saja. Nah, di sini. Rencana kinerja atasannya adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai yang memenuhi standar nasional. Ini rencana kinerja atasannya. Kemudian oleh Kasubag diteruskan ke rencana kinerja atasan itu. Tersedianya sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya mana. Itu. Maaf Pak, bertanya dulu sebelum dilanjutkan. Mangga. Pamita aya Kasubagna kan semester ke waktu pengisian yang kemarin masih ada, sekarang nggak ada Kasubagnya. Maka otomatis atasannya adalah kepala sekolah. Ya, otomatis. Jadi pengerjaan SKP-nya tidak sama dengan yang Kasubag ya? Tidak sama. Bisa nggak dia ngeling dengan SKP-nya kepala sekolah? Karena kemarin dari BIMTEK yang dari BKD itu ketika staf TU tidak memiliki Kasubag, maka mengambil rencana kinerjanya itu rencana kinerja kepala sekolah langsung ke atas. Ya harus dibuka itu kan dulu ya, dilingkan dulu dengan kepala sekolah. Bisa nggak dilingkan dengan rencana kinerja itunya atasannya? Yang jadi permasalahan di sini nih, ya. Nanti nih di sini nama atasannya. Ya, betul. Bisa nggak diganti? Atau bisa nggak muncul kepala sekolah situ? Ya coba dulu ya. Silahkan lanjutkan untuk Kasubag. Ini saya edit sedikit. Tersedianya sarana dan prasarana serta perlengkapan yang memadai sesuai kebutuhan di SMA 7. Nah, ini mentargetkan ada 4 sarpras yang digarap di SMA 7. Nanti kondisional di setiap sekolah pasti berbeda-beda, bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak. Kemudian ini masih 12 bulan diganti menjadi 6 bulan. Nah, sama ini juga sama ya. Ini berbicara tentang aspek jumlah, presentase, dan ketepatan waktu. Tinggal disesuaikan saja. Berbicara tentang jumlah apa yang dimaksud. Jumlah sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor. Misalkan jumlah sarana dan prasarana serta perlengkapan yang memadai di unit kerjanya. Tulis, ganti di sini. Pakai identitas saja nanti di sini. Kalau sudah disimpan, kalau ada perubahan disimpan. Jadi 12 bulan menjadi 6 bulan. Kemudian yang kedua. Taiwan tertutup. Kemudian yang kedua, rencana kinerja atasannya masih berhubungan dengan sarpras. Nah, rencana kinerja bawahnya tersusunnya data yang sudah diperbaharui ya sesuai dengan yang real di SMA 7 seperti ini. Tersusunnya data barang milik daerah yang akurat, data laksananya penatasan barang serta perawatan penyimpanan dan pengamanan. Nanti disesuaikan bahasanya dengan keperluan di sekolah masing-masing, bisa berbeda. Ini dirubah menjadi 6. Waktu pengerjaannya. Ini tidak perlu diisi karena nanti belakang. Kalau sudah disimpan. Ini pasti bahasanya. Ternyata itu tidak bisa berubah ya, di saya itu atasannya masih kan ke Kasubag yang lama. Sedangkan di SKP Kasubag yang lama sudah kosong, tidak ada itu, tidak ada keterangan apapun. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi harus diselesaikan oleh fasilitator kalau seperti itu. Oke, kepandang dulu ya. Kalau ternyata kepala sekolah pun tidak bisa dimunculkan di situ. Paling dirubah dulu, minta dirubah dulu. Atasannya jangan Kasubag yang sudah pensiun katakanlah, tapi minta dirubah ke
kepala sekolah. Karena mandat dari BKD-nya, atasan staf TU yang tidak memiliki kasubag itu adalah digantikan oleh kepala sekolah. Nanti staf TU itu adalah melaksanakan, meneruskan rencana kinerja dari kepala sekolah. Oh, iya. Jadi yang tidak punya kasubag langsung atasan ke sekolah gitu ya. Kepala sekolah, kalau Ya. kemarin yang sudah diinstruksikan oleh BKD. Nah ini juga yang masih 12 bulan, diedit saja menjadi 6 bulan. Jadi 6. Udah. Nanti kata-kata ini silahkan disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan atau real di sekolahnya masing-masing. Nanti akan muncul otomatis kalau ini sudah default dalam sistem, bahasa bakunya seperti itu, tinggal kita beri label atau identitas unit kerja masing-masing. Sudah, simpan. Terus ini juga sama, dirubah menjadi 6. Ya, kurang lebih seperti ini untuk kasubag, lebih simpel daripada staf dan lebih simpel dari guru. Hanya cuma mengedit saja dari rencana kinerja yang sudah diinjekkan dalam sistem. Seperti itu kurang lebih, Pak. Mungkin ada tambahan atau yang perlu dibahas gitu. Silahkan Ya, saya kembalikan ke moderator. Kalau Pak Rani, kedap. Ya kan tadi di guru ya, tiap guru itu mengajar beda-beda kelasnya gitu ya. Ini udah sampai ke aplikasi atau belum ya? Belum. Jadi kita nanti akan tinggal tambah bahasa gitu. yang sifatnya umum, misalkan menyusun RPP efektif. Sudah sampai situ bahasanya. Iya. Nanti kita menambahkan menyusun RPP efektif mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan untuk kelas 10 dan kelas 11 di SMA Negeri 8. Iya. Oke, bagus. Ya, makasih Pak Ron. Nah, siap. Terus saya gambarannya, sedayana. Atas Ya. Yang terpenting ya seperti saya sampaikan tadi, fokus di target tahunan, kualitas dan waktu saja di situ simpelnya. Karena kita juga masih menunggu poin-poin atau butir-butir yang akan dirumuskan oleh KCD. Kalaupun ternyata KCD tidak merumuskan, maka kita berkolaborasi dengan Wakasek Kurikulum, kemudian dengan MBMP, duduk bersama merumuskan butir-butir yang tepat yang bisa menunjang rencana kinerja bisa nanyakan tadi dia yang bersangkutan atau kepala sekolah gitu ya, apa gitu butir-butir yang mewakilinya ketercapaian dari rencana kinerja yang bersangkutan. Gitu. Maaf Pak Roni mau bertanya. Mangga Bapak. Gini ya, tentang guru yang tadi yang poin nomor 5 ada kelulusan, gimana kalau gurunya nggak ngajar di kelas 3 berarti kan kelulusannya nggak ada. Iya benar Pak. Kita ya maka dikembalikan saja Pak ke jumlah lulusannya ada berapa yang terluluskan pada tahun tersebut. Atau karena gini kan, aja, kelulusan di sana maksudnya udah aja bisa aja naik kelas gitu kalau yang 10 itu kelulusannya tuh. Bisa. Tapi kalau kita melihat tapi ya kita bisa kelulusan gitu harus dilihat dulu Pak. Rencana kinerja yang dimaksud dalam rencana kinerja atasan kita kelulusan naik kelas atau kelulusan keluar dari sekolah. Karena rencana kinerja atasan kita berbicara tentang kelulusan keluar dari sekolah, maka kita pun harus menyamakan persepsi kita dengan persepsi atasan kita gitu. Yang dimaksud adalah keluar dari sekolah.
Tapi kan kita nggak ngajar di kelas 12 gitu kan, misalkan tidak ngajar di kelas 12 berarti kan kita ambil aja Pak, jumlah yang lulusnya pada tahun tersebut berapa. Oh, udah ambil aja ke sana. Tapi pada waktu nanti, pada waktu kita realisasi misalkan evaluasi kan kita jangan dimasukkan jumlah itu mah ya, jangan dijumlahkan dengan kita ngajar kelas 10. Pada waktu poin 1, 2, 3, 4 berarti juga jumlah yang kelas 12-nya jangan dimasukkan, hanya dimasukkan saja nanti di waktu di kelas waktu di poin 5 itu mungkin. Karena kan di waktu KBM kita tidak ngajar di kelas 12. Tidak, ya. Anggap ya karena kita berbenturan dengan sistem ya. Kalau sistem itu kan baku Pak ya, tidak bisa diberi alasan ini itu gitu. Kita ikuti saja lah. Oh iya. Atau kalau ya, makasih kalau gitu. Ya, makasih. Silahkan, sudah cukup Pak. Kemudian yang angka satu lagi, angka yang angka kredit. Nah, yang angka kredit kan. Nanti kan angka kredit itu di sana disamakan kan, setiap kalau ada 5 poin ada sama semua. Sedangkan nanti jumlah angka kredit itu kan tidak boleh lebih dari yang telah ditentukan. Kalau sangat baik sekian, kalau baik sekian kan. Nanti kalau dijumlahkannya disamakan berarti nanti jumlahnya akan lebih dari yang ditentukan. Itu gimana? Kalau angka kredit itu kan bervariatif Pak, sesuai dengan iya betul ya. Ini kalau misalkan golongan A berapa, golongan itu variatif. Ya, tapi kalau poinnya berapa? Misalkan disamakan, takut-takut gini kan, 1 poin semuanya dijumlahkan nanti jadi akan melebihi dari yang telah ditentukan. Saya kira gini, kalau ada 5 poin kita bagi 5 aja yang itu sekian-sekian, jadi jumlahnya sesuai dengan ketentuan. Ini yang kita maksudkan tadi, karena memang angka kredit sendiri belum jelas Pak ya. Kita masih mengawang apakah kita mengambil utuh 1 angka kredit untuk 1 tahun. Padahal kita berbicara tentang 1 semester. Maka kalau saya tadi berasumsi kalau gitu, kalau kita berbicara 1 semester berarti tinggal dibagi 2. Itu juga belum pasti gitu. Iya gitu. Nanti juga kan kalau pekerjaannya ada, kan sekarang itu sistemnya 1 paket ya, PKG itu misalkan 37, sekian itu 1 paket. Sedangkan di sana dibagi-bagi kan, dibagi-bagi. Kalau misalkan dibagi-bagi sama nilainya 37 nanti akhirnya ketika akan lebih dari 100 lebih gitu besar kan. gitu. Iya, ketika diakumulasi melebihi angka kredit yang seharusnya. Iya gitu. Iya, paham. Inilah kita masih menunggu pastinya seperti apa untuk yang angka kredit. Memang kalau jadi boleh diisi nggak? Jangan dulu. Kalau tidak diisi tidak bisa disimpan Pak Mas. Oh, isi dulu aja ya. Karena kemarin juga BKD silahkan isi berapa saja dulu katanya. Itu ya kalau gitu mah. Nanti saya untuk jelaskan ke guru-guru gitu kan masalahnya. Atau kalau mau dipukul rata ya sudah sempurnakan saja angka kreditnya untuk 1 tahun walaupun 1 tahun bicara tentang 1 semester lebih mudahnya. Kan langsung saja untuk menentukan supaya paham ketika menuliskan 3718 berarti untuk golongan 4A sampai 4C. Ketika menulis tapi untuk kategori sangat baik itu syaratnya. PKG. PKG. Ya, terima kasih. Ya, mangga Pak. Kan sanesna ya Dek, waktosna kantun 1 menit Dek, dibatas mung 1 jam setengah tadi teh daftar. Oh iya. Terus cekap intinya. Mangga. Anu tata usaha Pak, kira hadi bahasa. Silahkan kalau masih memungkinkan nih saya kasih gambaran perbedaannya dengan sok menawi aya waktos menawi jumna manjangan. Pamit temanjangan wayahna penten labnya Lira gitu. Ya. Tadi Abi tutup paksa. Ngadamel timeline-na dugi ka 1 jam setengah. Nah, ini untuk yang staffnya. Kalau untuk yang staff itu tidak berubah, Pak. Staf TU itu tidak berubah dari apa yang sudah diusulkan sebelumnya. Jadi tidak ada penginjekan untuk SKP staf TU yang harus kita pahami. Jadi BKD tidak menginjekkan secara default poin-poin rencana kinerja dari staf TU. Jadi apa yang kemarin sudah diinputkan pada SKP sebelumnya pada bulan Agustus-September itu muncul kembali kalau yang staf TU. Nah, itu salah satu perbedaannya. Kemudian yang kedua, tahu gini,
ketika ini muncul, Pak, nah ini harus dirubah dulu. Pasti ketika kita mengedit di sini, pasti muncul ya. Ini rencana kinerja atasannya itu pasti masih salah. Karena rencana kinerjanya masih terlink, terkaitkan dengan rencana kinerja Kasubag yang mengacu pada yang 16 poin, IKI 16 poin itu. Maka nanti untuk ketika membuka yang staf TU, ini rencana kinerja atasannya harus dirubah dulu dengan rencana kinerja yang muncul pada rencana kinerja Kasubag yang sudah baru. Ini yang sudah baru, yang sudah diinjekkan, kemudian diedit oleh kita, nanti munculnya di sini. Ini kalau tidak dirubah, ini pasti rencana kinerja atasannya masih yang lama perbedaannya. Maka yang pertama yang harus dirubah ketika membuka SKP staf TU, ini rubah dulu rencana kinerja atasannya, dilingkan dulu. Mana yang mewakili dengan rencana kinerja yang bersangkutan, contoh misalkan dalam hal keuangan misalkan. Mana link yang tepat yang bisa mewakili ini rencana kinerja yang bersangkutan dengan rencana kinerja atasan. Prinsip-prinsip kakak ningali tadi kan. Gimana? Aneh sama. Ngobrol. Lanjut terus. Ya, itu yang pertama harus dilingkan dulu dengan rencana kinerja atasan, ininya SKP-nya. Kalau belum dilingkan pasti kacau, pasti akan mengacu pada IKI yang 16 poin ininya. Jadi semua harus dirubah dulu, lingkan. Tos ngelink can paran. Sarang baru. Kalau yang SKP kepala sekolah sudah dirubah, SKP Kasubag sudah dirubah, pasti ngelink. Maka syaratnya jangan dulu merubah SKP staf TU kalau SKP atasan kepala sekolah Kasubag belum dirubah. Harus dirubah dulu. Baru mengerjakan yang SKP staf TU. Jadi ketika kita mengklik rencana kinerja atasan sudah muncul secara otomatis. Ini Pak Iwan. Kemudian kita isikan target tahunannya berapa, sama jumlah, persentase, ketepatan waktu. Kalau sudah disimpan. Jadi seperti itu. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini sebagaimana guru, ternyata untuk yang staf TU itu dimintakan butir kinerja. Nah, butir rencana kinerja. Butir rencana kinerja itu adalah tahapan-tahapan atau proses pekerjaan yang ngeling dengan ini yang induknya, terlaksana pencatatan misalkan. Apa kegiatan apa yang bisa menunjang kegiatan ini? Gitu. Ini bedanya. Kalau tadi kan Kasubag tidak ada ini. Kalau yang staf ada, dimintakan apa rencana kinerjanya dalam rangka mensukseskan atau keberhasilan pada pekerjaan ini, rencana kinerja ini. Tuh. Angka kreditnya nggak usah diisi yang itu, yang tata usaha. Nah ini yang akan membingungkan pada angka kredit. Kayak angka kredit kan kedah namanya. Iya, dikasih 0 aja Pak gitu, bisa nggak? Ini dikasih 1 saja, 1 atau 0, berapa? Nah, yang terpenting bisa menyimpan, gitu. Atau lebih mah boleh 0, boleh 1 silahkan. Karena memang kemarin juga dari orang-orang dinas, karena ke depan katanya ya staf TU sama sebagaimana guru akan ketika akan naik pangkat akan memiliki angka kredit nanti. Maka kegiatan-kegiatannya memiliki bobot nilai. Ini nggak tahu apakah akan direalisasikan atau tidak. Katanya seperti itu gitu rencana ke depan. Jadi seperti ini stafnya. Kan di SMA 8 itu nggak ada Kasubag kan ya. Ini kan seperti tempelnya seperti ini. Apakah ada yang tidak mempunyai Kasubag tempelnya seperti ini? Dari kepala sekolah. Yang tidak, lihat dulu ketika nih edit, contoh editnya. Muncul tidak nama atasannya. Ketika muncul,
kalau muncul, siapa yang muncul? Apakah kasubag lamanya atau langsung kepala sekolah? Kalau kasubagnya ternyata sudah pensiun kan otomatis tidak bisa dipaksakan. Maka ini harus berubah menjadi kepala sekolah di sini, nama atasannya. Cuman sayang sekali kan kita tidak bisa merubah di situ. Kecuali fasilitator yang bisa merubah. Enggak, maksudnya tempe yang tadi, poin-poin yang tadi kan ada di Kasubag gitu ya, untuk tata usaha. Ya. Tapi kan kebetulan tidak ada Kasubagnya. Tapi seperti ini, poin ini ada nggak nantinya di satuan di ya, dilihat dulu Pak. Ya? Lihat dulu SKP-nya Pak, muncul diinjekan tidak? Kalau tidak muncul diinjekan, berarti ini staf atau Kasubag yang bicara? Staf. Nah, kalau staf mah tergantung. Ketika bulan Agustus September kemarin dia menginput tidak SKP-nya. Karena untuk staf TU itu mengambil, tidak diinjekkan, yang mengambil SKP yang diinputkan antara bulan Agustus September. Tidak ada yang berubah. Nanti yang berubah itu adalah harus menyambungkan antara rencana kinerja yang sudah dibuat oleh yang bersangkutan dengan rencana kinerja atasan, dilingkan. Gitu. Jadi kalau kemarin Agustus September tidak membuat atau tidak mengikut SKP, maka tidak akan muncul otomatis. Gitu. Bedanya di situ, tidak diinjekkan tapi mengambil sesuai dengan apa yang diinputkan pada bulan Agustus September kemarin. Begitu kurang lebih, Pak? Iya, iya. Ini yang kemarin dimasukkan, ini ternyata semua ada gitu. Dan sayang sekali memang tidak bisa dihapus. Ternyata yang kemarin sudah diinputkan itu tidak bisa dihapus. Muncul sebagaimana yang diinput. Ini sudah. Jadi kalau kemarin ketika menginput ada yang double, ini pasti double di sini. Munculnya double juga. Betul, betul. Gitu. Karena sudah divalidasi. Sudah ada gambaran, Pak? Udah. Alhamdulillah ayah. Ya. Insya Allah. Nanti sebutlah masih ada waktu 1-2 hari. Tinggal waktunya ya. Penamaan waktu. Sekarang mah ke guru silahkan fokuskan dulu saja. Hitung dulu berapa RPP-nya. Nah, sama jumlah total RPP-nya karena per mapel itu berbeda-beda. Terus jumlah siswa yang berapa? Tanyakan juga misalkan jumlah masuk ke kelasnya berapa kali dalam satu semester pertemuannya. Itu ada kalau tinggal ngebuka buku administrasi juga ada. Kemudian kepala sekolah harus membicarakan dengan ngobrol dengan Wakasek atau Kasubag, Sarpras yang sudah terrealisasi ada berapa, kemudian anggaran untuk tahun 2021 itu berapa anggarannya, berapa yang sudah terserap, untuk pembelanjaan apa saja, nah itu dimasukkan nanti. Tuh. Atas cekap pointernya. Insya Allah, ya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf banyak kekurangan gitu. Ini juga kita juga masih sedikit menerka-nerka yang mudah-mudahan tidak terlalu meleset. Bila mana nanti KCD sudah mengeluarkan butir-butir untuk kegiatan guru dan juga Kasubag yang lain. Itu mungkin Pak Iwan saya kembalikan silakan. Hatur nuhun pisan paron ilmuna penten gambaranna janten tos jelas ayeuna mah. Tadi mah da nuju di aduh asap kumaha cenah ieu. Kita tos ayalah gambaranana kanggo guru, kanggo kepala sekolah, kanggo Kasubag oge kanggo tata usaha. Hatur nuhun pisan sakali deui dan pangitan urang tutup wae ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina kalancaran kesehatan. Oge biasa beres sareng aya upami mah misalnya perpanjangan waktu. Tapi da insyaallah upami misalnya guru-guruna tiasa kerjasama insyaallah mintanya tereh lah gitu. Sareng jaringanna lancar.
Bilih SMA Terus beres? 4 dah. Bilih SMA 4 mereka dia mangga dah jaringan. Aduh, harunya tuh. Mereka Kasihan kota dah, di Pak mana Iwan. di lembur. Ohon, Kasihan Pak Iwan. ohon lah sok ka dia geura. Iya nah. Kasihan Bu Titi. Pamidi Saya SMA pun 8 nyebat lelet. Pantes kita tapi sama 7 gitu. Ya di opat nyebat lelet astagfirullahaladzim. Mohon hatur nuhun panjenengan ke share nan rekamanana